tahu dengan aku tidak, terserah kamu nak tahu payu dak sudah aku dak ngembek faedah ana azunnu abdi, aku nurut sangko kamu, kata Tuhan ya. Dia nurut sangko kita dah jadilah itu. Tuhan itu maha tahu, tidak dibuktikannya mak manusia Tuhan maha tahu itu umum itu. Bacalah Tuhan, ya lama Tuhan baca. Kau baca tuh dari siapa? Nah itu maksud aku bicara kita bahasa berdasarnya. Kau tahu tuh dari siapa? Nah, makanya dalam arti kata dalam hal ini, yuk kita luruskan dulu cara pemahaman. Yang mungkin selama ini kita inilah oknum pemakai itu kalau jujur baik. Aku tidak ngejadi ke kamu, aku juga mah itu dulu. Tuhan tuh lah baca, Tuhan tuh maha tahu, ya lama. Yang buat tahu kau itu siapa? Baca kamu buat tahu coba. Tak baca. Timbul apa tahu-tahu gitu nih. Kadang ecek-ecek tahu. Nah ini cacat. Oleh karena apa? Oleh karena kita tadi kalah oleh sebelah sudut pandang. Gimana kalau sebelah sudut pandang? Oleh karena kita mementingkan secara duniawi. Padahal dunia ini dalailul akhirah. Dalil. Arti dalil di sini kan keterangan akhirat. Nah, kalaupun kamu nak menemukan akhirat itu habiskan dunia ini. Baca ngabis ke dunia. Ini cerita hakikat. Dunia mana yang dihabis ke? Apa dunia kabir ini? Tidak baca. Dunia yang ada di kita ini. Kalau kami bukan nak dihabiskan, nak diketahui baik. Siapa yang nyipta ke dunia? Berempun lagi. Oh ya Allah, uji hakikat kolbi tadi. Ya bener lah itu lah. Cuman mana dia tadi? Sementara dia tadi kita tuntut lagi. Allah itu qaim di tiap sesuatu. Artinya ada terus. Itu cara kita nunduk ke keyakinan. Ada terus dia tadi. Apa pernah umpama kita duduk ke bangku ini, dia tadi kempet, ataupun dia tadi ribut, ataupun dia tadi tersenggol? Tidak pernah. Oleh karena apa? Jawabannya dia bukan sesuatu. Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tapi kalau bagi Allah gampang. Yang susahnya bagi kita. Justru kita punya kesusahan inilah kita menjadikan salah satu spirit semangat untuk menuntut. Ya bagi Allah itu tidak susah. Karena dia maha luas. Maha kuasa. Keluasannya itu dinjuknya di alam pikiran kita. Kuasa dia tadi dinjuknya di panca indera kita sehingga kita pacak bergerak galau. Pacak aktif galau. Kita tidak sampai ke situ kadang berpikir. Mestinya kita berpikir sampai ke situ. Nah, baru kita tadi terlepas artinya dunia tidak kati. Yang ada yang menciptakan dunia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar Tuhan berfirman, man kana fi hazil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adrus sabi. Barang siapa di dunia ini tidak jingo, tidak terperhati, tidak terpikirkan. Ya. Di dunia ini, di akhirat kagik lama itulah puluh. Tidak terjingo, tidak terpikir, tidak terbahas kita terbayang-bayang. Jadi kesempatan peluang dunia inilah gitu nih. Nah dunia mana? Dunia yang diciptakan oleh Allah, kita mengetahui sesungguhnya hakikatnya alam ini. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau makanya alam semesta ini berbagai kejadian bentuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, maka diistilahkan dalam kitab Darun Nafis ini adalah apa yang dikatakan wujud musamma.
wujud yang diserupakan, ado yang diserupakan. Jadi ado yang diserupakan, kapan ado yang diserupakan? Pasti ado yang menyerupakannya. Inilah yang kita kata, kita sepakati, kita lazimkan dalam hati kita dengan tidak ada cerita dan kata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar ini di telinga gitu, ya. Kita jengok dengan mata kita. Nah, oleh karena itu, kalaupun hal ini hamba yang dibukakan oleh Allah rahasianya baginya, itulah yang dikatakan sifat yang azmi. Apa sifat yang azmi? Ya, itulah kemudian risalah ini tersimpan pada menyatakan makrifat. Jadi cerita makrifat, jadi wajar sesuai mukadimah aku tadi kan, makrifat itu artinya pengenalan. Makrifat itu dimana tahu. Yang selama ini kenal kita nila lama, tahu kita nila lama, cuma ndak tahu. Ya, wujud yang kenalkan, wujud yang nahukan kita itu, cuman kita lah jadi pemakai baik. Makanya kalau kita telek dari dalam tauhid, nah inilah yang diistilahkan syirik di dalam tauhid. Hati-hati. Maka kita kadang secara global, secara gamblang, secara mendasar, kan syirik itu dua sudut pandang. Ada syirik jali, ada syirik hobi. Nah kita ini nak memberantas syirik hobi ini. Syirik hobi ini tidak baca, nak ditulung orang lain. Lah ini Allah itulah yang nulung, itu serang we. Kalau masih ada kita sudah masih kena itulah. Tapi kalau kamu tahu Allah itu sendiri yang mengevakuasi sekujur tubuh kita ini, baru baca kita ngomong, oh Allah galau, yolah nian kapan kita rundung ini. Emang Allah galau nian. Cuma mak mano cair kita nemu ke Allah galau nian. Ini yang jadi permasalahan. Lemak cerita jumlahnya. Itu cerita batang tubuhnya. Cara solusi, metode teknisnya mak mano. Nah ini. Metode teknisnya dan ini lah diajarkan, lah diberitahukan oleh penghulu kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mangko itu instruksi dia ngatokan apa? Dak pulau banyak balihu anni walau kana ayatan. Sampaikan olehmu, ini uji Nabi, ya. Sampaikan olehmu walaupun itu sepotong ayat, ya. Sepotong ayat. Jadi sepotong ayat ini amat simpel. Kalau secara pribadi aku yang aku temukan, nggak tahu kamu, ya. Nggak usah melok aku, gak salah aku, kamu melok salah. Sepotong ayat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah apa? Hayun. Ya tak? Kan hayun itu dia. Hayat ini kita, bener tak? Yalah sifat Allah itu hayun. Hayun itu artinya seluruh nih hayun galau. Nah hayat tadi ada di kita. Kamu hayat, kamu hayat, kamu hayat. Artinya dia tadi ngerucut ke hayun itu. Ke hayun itu. Jadi kita ini pemangkainya, ini hayat, hidup. Nah hidup inilah kalau banyak rasanya. Tapi kalau dia tadi berhimpun kepada hayun Allah, oh sama baik. Tidak katik beda. Coba bayangkan, kita sama-sama berpikir. Kalaupun kita secara manusiawi, punya secara totalitas, ya, seperti punya hitungan, lah berapa tahun, lah berapa puluh tahun kita maki hayat. Belum pernah kita terpikirkan hayat ini takluk kepada hayun yang punya. Kira-kira maksud aku tuh, aktivitas gawe kita ndak tahu baik, ndak tahu jahat, itu tetap melo. Tetap melo dah. Melo, gawe jahat tetap hayat tadi ada. Pokok dibelanya kalau kamu nak gawe bagus, dia melo. Itu balik gawe hukum dunia ya. Tapi hayat tadi tetap. Sekian puluh tahun ini
Kalau istilahku makan tunggal piring, minum tunggal cangkir, tidur tunggal selimut, tidak seruruan, kira-kira. Salah tak gitu? Ya, salah tak gitu? Aku tidak dong atau salah, cocok tak aja kamu lah ya. Aku tidak berani atau salah atau serang dah. Itu pendapat kita dewe. Nah artinya kita temuku, yolaningan kapan mah itu. Kita nih, baso aku, aso maki lemak, yang muat lemak ini kita tidak tahu. Artinya hidup ini. Hidup ini tidak tersentuh oleh sakit dah. Tidak tersentuh. Yang sakit itu rasa, jasad. Hidup itu masih, percayalah kamu nggak sakit itu. Masih. Lah buktinya, kamu jangan naik nafas. Masih tetap dia tadi. Makanya kita sadari dalam hal ini. Itu yang dikatakan Allah memakrifatkan secara telak, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baliguani walau kana ayat. Jadi dengan hidup ini kita banyak belajar, banyak membaca, banyak berzikir, banyak beribadat, banyak melakukan sholat sunat rawatib wajib dan lain sebagainya, ya kan? Tinggal dak hidup ini. Kita rurui cara bener ini tuh serang baik. Tidak baca idak. Sebab konsekuensi hidup kita ini tidak permanen. Sementara dia tidak ada permanen secara jumlah, itu punya penghisapan. Kalaupun kita tidak tahu. Makanya hidup ini harus kita tahu, kita balikkan kepada yang punya hidup, baru pacak ketemu. Kita ini maknanya mati di dalam kalimat makno, baru pacak ketemu. Bahasa Rasulullah SAW, mutu anfusakum qabla antamutu. Jadi mati ke diri kamu itu, mati ke diri kamu itu. Ini Nabi, mati ke diri kamu itu sebelum berpisah ruh dengan jasad. Arti mati gitu, pahami maknanya kita ini lahawala dak pacak galo, ya. Dak pacak galo-galo, kok pacak? Artinya yang pacak itu Allah, maknanya kau tidak pacak ini maknanya mati, cuman masih berjalan. Yang jalan ke kamu itu rahasia Allah. Artinya kamu tidak ada pacak berjalan. Ya. Sama baiklah pacak kita secara sehari-hari. Pertama, istilah aku hidup ke motor, satu unit kendaraan. Setelah aku naik motor itu, aku di jalan ke motor, ya kan? Kira-kira ada CS, ada kawan yang dia negor ke motor itu apa negor ke yang punya motor. Nah itulah kita ini kan. Kalau dia negor ke motor kasih apa-apanya. Nah kita badan, artinya yang negor ke kita tadi, yang ngenjalikan motor kita. Artinya mobilitas fisik kita ini tak banyak satu unit kendaraan. Jadi yang ngendali ke istilahnya mobilitas ini Allah itu sendiri. Itu kena aku cara kita ngulung naik memahaminya itu. Bukannya kita. Memang pertama baca kita doa nuntut tadi kita baca kita. Kapan lah tadi lah habis mentok dipikir. Bukannya kita. Yang pacak, yang memberikan hidayah dan petunjuk itu Allah itu sendiri. Kuasa tak Tuhan? Ya, kuasa dia buat dari kecil dibesarnya dituo, dinjuknya ilmu, dinjuknya tahu, dinjuk hidup. Kuasa galau dia tadi. Aduh gak kata yang terlalaikan. Kalaupun kita tadi ada kemusyrikan sekecil apapun. Kalaupun kita tadi salah pandang, salah penempatan. Karena apa? Ya diri dia. Diri dia itu. Hakikatnya maksud aku itu bukan diri dia bersosok cak kita ini salah. Itu pemahamannya kan. Jadi diri dia itu tadi mangko itu kita tadi artinya secara akumulasi. Kita tadi memang tidak baca, nak lupa dengan Tuhan tuh. Itu serang baik. Tidak baca. Tidak ribet dah kita tadi ingat Tuhan. Kapan kita ingin keperangkatnya ada di kita nih. Tembuslah itu. Ya. Itu yang aku katakan, waman lam yazud lam yadri.
Tapi kalau kita tadi perangkatnya tadi tak kita urusi, maki bahasa kita pemanfaatan perangkat enyo itu baik. Nah inilah yang galak bahasa kita kena di makrifat kalam. Makrifat sebutan. Cuma jadilah ketimbang tak sama sekali dah. Nyebut baik jadilah. Memang ada instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izalam takun taroni pakul asma'i annani la atruku bi asma'. Kamu tak tahu sebut baik nama aku karena aku tak ada berpisah dengan nama. Cuma tak berpisah dengan nama itu tak pernah digubrisnya, cuma nyebut baik. Segala uang baca nyebut. Selagi dia punya mulut. Baca kalau nyebut-nyebut apa baik bari-hari. Padahal yang punya sebutan, sumber sebutan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kalam dia. Enggak tahu kita nih, kebablasan enggak kita? Kebablasan. Inilah yang dikatakan kemudian itu ini dalam risalah yang tersimpan pada menyatakan makrifat, ya kan? Di cerita makrifat ini nih kan. Makrifat ini sebenarnya bukan ilmu yang tinggi. Sebenarnya pangkal sekali. Makrifat ini usul. Allah itu memakrifatkan di kita baru kita baca kenal dengan Allah. Tapi bukan timbal balik, bukan. Tapi kita tadi nak punya bahasa kita ijtihad kesungguhan. Memerangi segala keinginan hawa nafsu yang ada. Makanya penyakit-penyakit yang ada di kita selama ini lah kita mau beri habis. Tapi tetap dia tadi ada. Tidak ada kemana-mana dia itu. Tidak. Cuman oleh karena kita tahu, ya dia tidak ada melo. Tidak. Tidak ada melo. Disitulah dia tadi. Giliran kita tahu dengan Tuhan, hilang penyakit. Tidak. Masih tetap ada. Percayalah kamu. Oleh karena itu, kita selalu bahasa kita. Peluang sekecil apapun dia nak melo andil. Ya. Nak melo andil. Karena apa? Dikit baik ada kita tadi. Meloklah itu diambil. Inilah yang kukatakan syirik di dalam tauhid. Aus. Memang banyak perumpamaan itu. Semun hitam berjalan tengah malam di pucuk batu hitam. Masih. Itu perumpamaan. Oleh karena itu, makrifat ini dalam kategori diketahui ada tanzih, ada tasbih. Ya, ini cara tuntutan ya. Tuhan kita yang empunya. Ya, jadi Tuhan kita yang punya. Tanzih, tasbih, dia yang punya. Ini dalam kitab Bayan Tauhid ini. Kenapa dia yang punya? Karena yang diistilahkan secara kesepakatan di dalam kalimat wahdatul wujud ngatokannya itulah yang dikatakan awal kalimat zat wajibal wujud. Ini kata-kata redaksi dalam kitab zat wajibal wujud. Arti zat itu semata-mata, wajib itu pasti, wujud itu aduh, kan main itu kalimatnya itu. Zat itu artinya semata-mata. Kalau bahasa akademik apa dia? Zat itu semacam apa yang tak bisa kita sentuh, tak bisa kita lihat dengan panca indera, dengan selokop pun tak baca. Tapi ada. Kenapa kata tapi ada? Yang inilah yang dikatakan wajib ada. Maka instruksinya kepada kita selaku salik ataupun penuntut apa iklam. Iklam itu artinya amar dari kalimat alama. Iklam itu instruksi, perintah, ketahui. Apa yang diketahui, arti ketahui itu alama ilmu. Tahu tak kamu? Jangan tak tahu. Apa uraiannya? Ketahuilah oleh kamu wahai segala orang arif billah. Nah, kembali kepada kalimat di pucuk tadi, ya. Wahai segala yang arif billah, artinya yang arif itu bimano dekat. Dekat itu bimano kenal, kenal itu bimano tahu. Arif itu ya
kenal, dekat, tahu bila dengan Allah, ya kan? Jadi kita tahu ini dengan Allah. Percayalah kamu. Kalau tidak dengan Allah, tidak tahu. Ya, habis itu cerita pennya nih, anak. Jadi kita tahu dengan Allah sudah tadi. Ini bahasa tuntutan. Kaki kamu lepas ke kapan tahu dengan Allah, artinya kamu itu tidak tahu. Allah itu yang tahu. Ya. Kalau kita masih dengan Allah, kapan pajaknya? Nah, jadi tidak lagi dengan Allah. Memang Allah itu sendiri. Jadi segala orang arif, arti orang arif itu segala orang makrifat. Bahwa makrifat itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua istilah, dua kategori. Ya. Satu, yang diistilahkan makrifat tanzihi namanya. Namo, ini makrifat tanzihi namo. Dan yang kedua, tasbihi namanya tasbih. Ya. Pun artinya, arti tanzih tadi ya. Arti tanzih itu semata-mata yang istilahkan zat tadi. Jadi semata-mata. Nah tinggal mak mano secara maksud aku pengamalan penghayatan kita kalimat semata-mata itu kalaupun kita tempat ke di mana. Nah, ya kan. Kaget dulu kita tadi ngerangkul bahasa aku perlengkapan panca indera itu kaget dulu. Kita pahami dulu kalimat semata-mata itu. Nah artinya bersumber awal inilah duduk permasalahannya yang diistilahkan dengan hati robbani fungsinya. Jadi yang semata-mata itu hati Tuhan itu. Jadi wajar qalbul mukminin. Nah itu temuannya itu kan. Hati orang beriman. Nah hati ini orang beriman adalah rumahnya Allah. Hati orang beriman rumah Allah. Cuman kalimat ini, hati ini bukan lagi kalimat hati yang dikatakan kolbon. Bukan. Bukan yang dikatakan lagi dia tadi punya makom hati yang yuaswi supi. Bukan. Hati robbani artinya hati itu adalah Tuhan punyanya. Jadi wajar kapan kita temukan pesan Rasulullah SAW mungkin tidak terlalu relevan kalau kusampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal. Nah amal ini dua versi kan uji kita amal ini kadang amal perbuatan baik padahal secara jumlah ataupun manual amal itu segala gawe kita ini itu dengan kenyataan Allah arti niat itu Allah itu sendiri kita tidak baca membuat niat ya. Kapan yang ada di kita tuh rencana azam itu meniat bukan Allah itu sendiri. Nah artinya kita punya rencana, punya azam itu Allah. Terlepas jadi atau tidak itu tetap Allah. Karena niat hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami ingatkan sekali lagi pertama ma'rifat tanzih namanya. Yang kedua ma'rifat tasbih namanya. Nah sekarang artinya tanzih ini artinya kalimat semata-mata artinya tidak katik lain tanzih. Mak mano tanzih? Tanzih ini dalam arti kata hati kita tadi terus bunyi dah. Kapan hidup lewe itulah galak nak lemak lewe. Makanya kalau kita tahu artinya hidup dan kehidupan ini artinya apa? Senantiasa bersambung, senantiasa bahasa kita punya perasaan, toleransi dan lain sebagainya. Itu marifat tanzihi namanya.
Yang kedua, dengan istilah tasbih namanya. Adapun arti daripada tasbihi itu serupa. Nah, kalau bahasa kita wujud musammanya. Tidak katik lain menunjukkan wujud hakiki mutlak wajib wujud Allah itu sendiri. Nah, wujud musamma ataupun tasbih ini, nah inilah yang terciptanya alam semesta. Jadi tanzih dan tasbih, ya, tanzih dan tasbih ini kan kata istilah baik. Sebenarnya dia tadi tidak ada tanzih, dia tadi tidak ada tasbih. Kalau kamu mengiktikadkan tanzih dan tasbih, artinya masih ada lokasi, masih ada tempat. Maha suci Allah tidak makan lokasi, tidak makan tempat. Kamu iktikadkan, awas ujungnya kaki ada keterangan kita kafir. Itu sebenarnya. Jadi seakan-akan ada tempat bahasa kita tempat-tempat bila mati. Tatkala kita membukakan mata, mendengarkan telinga, ataupun bercakap-cakap dengan lidah ataupun mulut, kita lepas kecolongan kita. Padahal aset dia kalau. Jadi tasbih dan tanzih itu sekedar bahasa kita cara cerita majelis ataupun bahasanya cerita dalam tuntutan supaya kita tadi apa bisa nemu kanyo artinya Allah itu bukan di pucuk, bukan di bawah, bukan di hati, bukan di luar, ya. Tidak di dalam, tidak di luar dia nih. Masih tetap konsekuensinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat cerita Nabi Allah Isa alaihissalam ngembek salah satu perumpamaan. Tatkala aku berbicara alias berkata-kata, Allah itu tiada. Tatkala aku tiada berbicara ataupun berkata-kata, Allah itu nyata. Jadi seolah-olah bagi yang singkat berpikir, kok berbeda-beda, berkapling-kapling kita berkata, tidak, masih tetap dia. Cara kita mengertinya, Allah itu tidak sunyi dari gerak dan diam. Artinya ada terus. Sementara kamu berkata-kata, mengucap kalimat apapun itu kalamnya Allah. Ya masih tetap Allah itu sendiri. Cuman sayang, dibalik sayang kadang kita terbelinger. Ya. Ini secara pemerataan. Ya. Jadi istilah tanzih, istilah tasbih, cantik. Kita pindahkan dengan bahasa kita, wong ahli mufassirin ngatoknya dak kati dayo, dak kati upayo. Ya. Dak kati dayo kati upayo. Sekarang ada dayo, ada upayo. Illa bil. Nah, kan dengan Allah kan macam itu. Ini cara kalimat addressnya. Artinya dengan Allah. Artinya kamu tadi kalau tidak dengan Allah tidak baca. Nah, kita tadi lama wujudun bihakin dengan illallah. Dak kati yang ada. Artinya kapan kamu nyebut la haula wala quwata illa billahil azim, artinya Allah itu sendiri buat kalimatnya melalui aset kalam yang dikata kalam Allah. Artinya kita hari-hari ini kan kalam Allah galau. Artinya sesuai kita nih kalam Allah itu kalaupun secara umum dia dipecikinya dengan Quran yang tertulis dan tertuang alias tersurat. Artinya kita ini secara pemahaman tauhid kalam Allah ini bukan sekedar kamu belum sempurna ilmunya akan Allah subhanahu wa ta'ala diri itu, maka janganlah kamu iktikadkan. Mana jangan diikutkan di sini. Bahasa aku ikutkan tadi yang kami urai ke tadi. Artinya bahasa kita memuncak di hati. Kapan sudah itu turun? Bukanlah itu caranya ikut. Ya. Jadi itu cerita pemahaman dalam uraian. Untuk memahaminya bukanlah itu. Karena Allah tiada bertempat la maujudun bihakin illallah. Tidak kata yang ada.